Kembalinya Mian ke pondok siang itu didapat sambutan berita menghilangnya Iis dan luka parah yang dialami Alit. Mian melihat Moja menunduk sambil menangis. Semua orang yang ada di tempat itu tahu jika gadis itu merasa bersalah atas semua musibah yang menimpa Iis dan juga Alit. Sudah Za, sekarang yang penting bagaimana kita menemukan Iis, ucap Timur berusaha menenangkan Moza. Apa tidak ada informasi sama sekali, Mur? Tanya Mian. Timur lalu menceritakan hilangnya seorang paranormal di pinggiran kota Malang. Orang itu biasa dipanggil sebagai Suhu Feng. Menurut dua jin yang menjadi penjaga rumah Feng, penyerang yang membunuh Feng adalah Mbak Sirna. Mereka juga menyebutkan ada seorang gadis yang menjadi tawanan dan berhasil dibawa pergi oleh Mbak Sirna. Cepat atau lambat, Sirna dan kawan-kawannya akan datang ke tempat ini. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri, kata Darwis. Kamu bawa apa itu An? Tanya Maina. Tidak tahu Mak, ini senjata jin dari Alas Ngawi yang menyebut dirinya Wanara Wulung. Alas Ngawi? Ada apa mereka muncul di sini? Kata Sim Ambah. Katanya dia sepupu dari Wanara Gimbal Mbah, ucap Mian. Semakin rumit saja urusan ini. Monyet-monyet dari Ngawi itu bukan cuma monyet pesugihan. Mereka juga bisa dikontrak untuk hal-hal yang lebih kejam, ucap Mbah Lawu. Mbah Lawu mengambil gada yang diletakkan Mian di meja. Wajahnya sedikit berubah saat ia memegang benda itu dan memancarkan kilau kemasan. Pusaka itu memang mencari tuannya, ya kan Mbah? Tanya Darwis sambil tersenyum. Benar, ia menolak berada di genggamanku, ucap Mbah Lawu. Maksudnya apa kek? Tanya Timur. Kau lihat beda aura gada itu saat dipegang Mian dan Mbah Lawu. Jika Mbah Lawu memegangnya, kilauan seperti emas terkena cahaya. Tapi saat Mian yang memegangnya, gada itu tidak berkilau dan tampak kusam seperti tembaga, ucap Darwin. Itu artinya kekuatan yang ada di gada telah menyatu dengan Mian. Sekarang, kau coba ambil gada satu itu, Mur, perintahnya. Timur lalu mengambil gada itu. Saat ia menyentuh ke gada-gada itu, sebuah energi kuat membuat tangannya kesemutan. Mau tak mau, ia harus mengerahkan kekuatannya untuk melawan desakan energi itu. Lepaskan, Mur, jangan sia-siakan tenagamu. Timur melepaskan gada itu. Keringat di wajahnya menunjukkan jika energi gada mampu membuatnya kesulitan. Pantas saja ada banyak gelang sorso bau di kedua lengan Wanara Wulung. Rupanya itu untuk menahan kekuatan gada itu. Mian bergumam sendiri. Kau beruntung An, gada itu memilihmu sebagai tuannya, ucap Timur. Tapi yang kupelajari ilmu pedang Mur, tetap saja gada itu tidak berguna, ucap Mian. Itu soal mudahan. Kau tempa saja dia menjadi pedang. Memangnya bisa kek? Lah, gimana caranya dulu dia bisa menjadi gada? Ya pasti bisa lah. Nanti akan kuajari cara menempa Wesi Aji, jawab Darwis. Saat Moja pamit ke belakang, Maina kemudian ikut menyusul. Didekatinya gadis yang sedang duduk sambil menangis itu. Mengapa kau tidak bercerita, Ja? Cerita apa, Mak? Kau juga seorang pewaris ular. Moja menatap Maina. Wajahnya tampak cemas bercampur takut. Bagaimana emak bisa tahu? Tanpa sengaja aku melihat kau berkecakap-cakap dengan seekor ular kecil. Saat itulah aku tahu kau juga pewaris. Namun yang tidak aku pahami, mengapa di tubuhmu tidak ada tanda seperti Mian dan Mbah Lawu, ucap Maina. Aku juga baru tahu, Mak. Ular kecil itu adalah penjaga yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengawalku dari Gundala Wereng. Dia yang menceritakan riwayat keluargaku. Moja lalu menceritakan sejarah keluarganya. Ibunya adalah keturunan Nyai Puspamenur.
Sementara sang ayah adalah pewaris dari Gundala Wereng. Kekuatan baik dan jahat tentu tidak bisa hidup damai berdampingan. Karena cintanya pada sang ibu, ayah Moja memutuskan untuk tidak mengikat perjanjian terlarang dengan Gundala Wereng. Bahkan saat harus memberi makan, sang ayah memilih mengurung diri di kamar yang dipagari oleh kekuatan sang ibu. Gundala Wereng tentu saja marah. Dalam kemarahan itulah ia melanggar perjanjian dan membunuh ayah Moja. Ibunya kemudian melarikan diri. Beruntung saat itu Warsa, adik ibunya, datang berhasil menyelamatkan ibunya dari kebuasan Gundala Wereng. Di dalam pelarian itu sang ibu baru tahu jika ia mengandung. Di tengah kesedihan akibat kematian sang ayah, kenyataan itu sedikit menghibur hatinya. 9 bulan kemudian Moza lahir. Tidak ingin kejadian yang ia alami menimpa putrinya, ia menyegel semua kemampuan Moza. 2 kujang dan kantong macan miliknya juga diwariskan kepada Warsa. Untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Gundala Wereng yang saat ini bersekutu dengan Basirna berhasil menemukan persembunyian paman dan ibunya. Dalam pertempuran itu, sang ibu tewas. Sementara paman terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan keponakannya. Paman sengaja pergi ke Sumatera agar Gundala Wereng mengira aku berada di sana, Mak. Lalu kau tinggal bersama siapa? Tanya Maina. Aku dititipkan paman di tempat Boyem, bekas pembantu paman yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Lalu apa hubunganmu dengan Mian? Tanya Maina. Awalnya Gundala Wereng dan Chandraseta adalah teman, Mak. Mereka dulu dikuasai oleh satu orang yang sama. Gundala Wereng adalah petir dan Chandraseta adalah hujan. Jelas Moza. Lalu apa yang terjadi? Tanya Maina lagi. Sebagai petir, Gundala Wereng selalu mendapat cacian. Sementara Chandraseta justru sebaliknya. Hal itu membuat Gundala Wereng merasa iri. Sampai akhirnya Gundala Wereng berniat membunuh Chandraseta dan mengambil kekuatannya. Hal itu diketahui oleh tuan mereka. Lalu ia melapor hal itu pada Raja Ular. Kemudian sang raja mengurung Gundala Wereng dalam sebuah keris. Lalu bagaimana dia bisa kembali bebas? Tanya Maina lagi. Saat itu ada serangan dari jin-jin Turki. Sang raja yang kekurangan pasukan akhirnya membebaskan Gundala Wereng. Kelaparan, ia bertempur seperti orang gila. Sesuai perang itu, kekuatan Gundala Wereng menjadi luar biasa. Dia dipandang sebagai pahlawan, dan sang raja pun kesulitan untuk memasukkan Gundala Wereng kembali ke dalam kerisnya. Beruntung saat dibebaskan itu, Mustika Gundala masih berada di dalam keris. Jelas Moza. Mustika? Apa yang berbeda dari Candrarasa dan Gundala, Mak? Candrarasa bertanduk dan Gundala tidak, jawab Maina setelah merenung. Benar sekali, Mak. Saat Gundala sudah mampu berubah menjadi naga, tanduk itulah satu-satunya senjata yang mampu melukainya. Di mana keris berisi tanduk itu sekarang? Tanya Maina. Ada di istana Raja Ular, Mak. Jika Gundala bisa sehebat itu, mengapa Chandrasa tidak mampu seperti dia ya? Tanya Maina. Jangan lupa, Mak, Gundala tidak terikat aturan apapun. Orang yang dimangsanya jauh lebih banyak daripada Chandrasa. Ia tidak memilih korban, asalkan bisa memberi kekuatan, pasti akan dilahapnya. Jelas Moza. Benar juga. Tak jauh beda dengan pejabat dan aparat korup. Kalau mereka taat aturan ya jelas tidak bisa kaya. Jika hanya mengandalkan gaji, jangankan beli banyak rumah dan mobil mewah. Untuk biaya kuliah anak-anak mereka saja belum tentu cukup. Jelas Maina. Ya begitulah kenyataannya, Mak. Apalagi jika mereka beristri lebih dari satu. Sudah bisa dipastikan siapa yang korupsi. Timpal Moza. Sekarang kau tahu sendiri bagaimana keadaannya, Za.
Orang-orang itu pasti akan datang ke tempat ini untuk mencarimu. Mau tak mau, kau harus ikut mempersiapkan diri juga. Aku tahu, Mak. Selama ini aku sudah berlatih juga untuk mengendalikan warisan kekuatanku, ucap Moza. Soal segel kekuatan Gundala Wereng? Tanya Maina. Aku lebih memilih mati daripada membukanya, Mak, tegas Moza. Seekor ular kecil tiba-tiba muncul di depan Moza. Tak lama kemudian, Condromowo juga ikut hadir. Mata kucing itu mengawasi setiap pergerakan tali picis. Tidak apa-apa, Ndra, dia teman kok, bisik Moza sambil mengelus Condromowo. Ini ular warisanmu, Sa? Tanya Maina. Bukan, Mak. Ular ini tidak bertuan. Dia bertanggung jawab langsung pada Raja Ular. Masalah ini harus kita bicarakan dengan yang lain, Za. Saat ini kita semua berada dalam ancaman yang sama, ucap Maina. Iya, Ma, aku minta maaf jika gara-gara aku semua jadi ikut terlibat. Tidak perlu minta maaf, Za. Ini sudah takdir. Tugas kita hanya menyikapinya, jelas Maina. Maina dan Moza kembali ke ruang tamu. Kemudian Maina menceritakan apa yang terjadi. Kening Mian berkerut saat mendengar kisah itu. Mengapa kau tidak pernah mengatakan jika pernah berteman dengan Wereng, Sa? Tanya Mian kepada Candrasa. Teman? Aku dan dia hanya pelaksana dari perintah Tuan kami, An. Jangan salah menilainya. Gundala Wereng itu sejak awal sudah kejam. Kebetulan Tuan kami anak dari pewarisku adalah pewarisnya juga. Sebuah hal yang sangat jarang terjadi, jelas Candrasa. Jadi benar dia hanya bisa terbunuh dengan keris itu. Benar, An. Lalu mengapa kau tidak mengatakannya? Tanya Mian. Sebab aku tidak mau melihatmu terbunuh, An. Mengapa? Bukankah dengan demikian kau akan bebas? Aku kan tidak punya keturunan, jelas Mian. Sebab kau satu-satunya orang yang tidak memandangku sebagai alat, An. Sebab kau adalah temanku. Mian tidak bisa berkata-kata lagi. Jawaban Candrasa benar-benar tidak pernah diduganya. Terima kasih, Sa, bisik Mian lirih. Tapi tampaknya aku harus menemui Raja Ular itu, Sa. Bagaimanapun juga Gundala Wereng harus dihentikan, ucap Mian. Aku tahu itu. Cepat atau lambat kau akan datang ke tempat asalku. Mudah-mudahan Tuhan bermurah hati, An, ucap Candrasa. Mian lalu mengatakan keinginannya kepada semua yang hadir. Mbah Lawu bisa memahami keinginan cucunya itu. Kau sadar bisa mati di tempat itu, An? Tanyanya. Aku tahu, Mbah. Tapi jika Gundala Wereng menyerang kita, kemungkinan kematian itu lebih besar, ucap Mian. Baiklah, aku akan memberitahumu apa bentuk ujianku dulu. Barangkali itu bisa membantumu. Aku minta maaf tidak bisa membantumu mencari Ismur. Kuserahkan urusan itu kepadamu, ucap Mian. Jangan khawatir, An, Iis dan Alit adalah temanku. Sampai mati akan kucari keberadaannya, ucap Timur. Tunggulah sampai aku selesai menepak gada itu, An. Bukan tanpa alasan benda itu jatuh ke tanganmu. Darwis ikut berbicara. Baiklah, Kek, aku akan menunggu sampai pedang itu selesai, ucap Mian. Malam itu Darwis, Mbah Lawu, dan Maina sibuk membentuk gada menjadi sebilah pedang. Tidak ada bentuk ataupun bunyi dari palu bertemu logam. Ketika orang itu menggunakan kekuatannya untuk melunakkan gada besi kuning. Mian sendiri sedang duduk di dekat batu besar bersama monyet-monyetnya. Lalu Moza datang mendekatinya. Jika kau pergi nanti, tolong bawalah benda ini, ucapnya sambil mengulurkan kantong macan pada Mian. Untuk apa? Tanya Mian. Mustika Wijaya Kusuma ada di dalamnya. Jika nanti terjadi apa-apa padaku, setidaknya benda itu tidak jatuh ke tangan orang yang salah.
ucap Moza. Tidak akan ada yang terjadi, Za. Percayalah. Jangan mendahului takdir, An. Kepastian bukanlah di wilayah kita, ucap Moza. Mian terdiam. Moza lalu ikut duduk di samping Mian. Berdua mereka menikmati suasana malam yang dihiasi bulan sabit. Di lain tempat, Mbah Sirna sedang berkumpul dengan para sekutunya di rumah Harto. Keberadaan Moza telah mereka ketahui dari Iis. Hal itu ditambah dengan keterangan jin monyet yang bersekutu dengan Dalbo. Kapan kita menyerang ke sana? Tanya Felix. Sabar, Vel. Kita hitung dulu hari baiknya. Soal itu biar Harto yang melakukannya. Perhitungannya jarang mereset. Jawab Hendro. Gadis itu di mana sekarang, Nak? Ada di rumah, Tok. Memangnya kenapa? Jangan bilang akan kau jadikan istri mudamu lagi. Kau tahu saja keinginanku, Nak, ucap Harto sambil tertawa kecil. Tidak perlu menjadi dukun hanya untuk bisa melihat kebejatanmu yang satu itu, Tok. Jadi bagaimana, Nak? Terserah kau sajalah, Tok. Pokoknya ada ganti yang setimpal, ucap Mbak Sirna. Baiklah, 3 hari lagi ritualku selesai. Setelah itu aku akan menjemput dia. Nyi Weling yang mendengar hal itu segera menyusun rencana. 2 hari kemudian, diam-diam dia kabur dari rumah Harto. Sebelum pergi, dicurinya batu sarira milik Ki Upas dan Ki Sumo. Rumah Mbah Sirna terletak di kawasan pemukiman elit. Tak ada satupun penghuni kawasan itu yang menyangka jika pengusaha tambang yang kaya raya itu adalah seorang dukun yang kejam. Langkah Nyi Weling tertahan di pintu gerbang yang dijaga oleh petugas keamanan. Nyi Weling sengaja ia tidak menggunakan kekuatannya untuk memasuki tempat itu. Ia takut Mbak Sirna akan curiga jika ia masuk dengan cara paksa. Energinya pasti akan bereaksi dengan penghalang yang dia pasang. Batu Ki Upas dan Sumo pun dibungkus dengan kain yang terbuat dari serat benalu kelor. Mau bertemu siapa, Bu? Tanya petugas keamanan. Mau ke rumah Pak Tommy, Mas, jawab Nyi Weling sambil berhasil mengingat nama asli Mbah Sirna. Sudah ada janji, Bu? Sudah, Mas, saya ingin mengantarkan barang antik pesanan Pak Tommy. Ini barangnya. Nyi Weling mengeluarkan patung perunggu yang terbungkus kain hitam. Petugas keamanan yang sudah sering melihat pedang dan barang antik datang ke rumah Tommy tanpa curiga mengizinkan mobil Nyi Weling masuk. Sesampainya Nyi Weling di rumah besar berlantai 5 itu, memencet bel dan menjelaskan siapa dirinya. Lalu ia pun dipersilahkan masuk. Mbah Sirna muncul tak lama kemudian. Ada perlu apa, Ti? Harto yang menyuruhmu ke sini? Tanya Mbah Sirna. Benar, Mbah, ia ingin memastikan gadis itu layak menjadi pengantinnya atau tidak. Ini sekedar hadiah dari beliau, Mbah. Nyi Weling meletakkan patung Dewi Kali yang dicurinya dari museum di meja. Tumben, tambah aneh saja orang itu. Tapi ya sudahlah. Ayo ikut aku, ajaknya. Nyi Weling lalu mengikuti Mbah Sirna ke ruang bawah tanah. Di sanalah ia melihat Iis. Kaki gadis itu terikat dengan rantai di dinding. Apa tidak dilepaskan dan dirawat dulu, Mbah? Masa calon pengantin kok mirip kuntilanak gitu? Aku sedang repot, Ti. Kamu saja yang merawatnya. Ini kuncinya. Nyi Weling menerima kunci yang diberikan Mbah Sirna. Kemudian dibukanya rantai yang melilit kaki Iis. Setelah itu dibawanya Iis naik ke lantai atas. Iis sendiri hanya bisa pasrah. Ia justru berharap maut segera datang menjemputnya. Tubuh alit yang tergeletak bersimpah darah selalu menghantui mimpinya. Jika nanti aku menyerang Mbah Sirna, kaburlah secepat-cepatnya. Kekasihmu masih hidup. Nyi Weling berbisik di telinganya. Iis terkejut. Kabar tentang Alit membuatnya semangat hidup kembali. Mengapa kau menolongku? Tanya Iis. Tak usah berterima kasih. Aku hanya ingin membalas dendam pada mereka. Pokoknya nanti jangan lupa secepatnya melarikan diri, ucap Nyi Weling.
Saat Nyiweling dan Iis naik ke atas, Mbah Sirna sedang berdiri mengamati patung yang dibawa oleh Nyiweling. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nyiweling. Secepat kilat diambilnya Sarira Ki Upas dan Ki Sumo, lalu ditelannya. Kemudian dipusatkan kekuatannya. Setelah itu ia langsung menyerang. "Cepat lari!" teriaknya kepada Iis. Iis pun segera berlari keluar. Pintu pagar yang tidak terkunci membuat pelarian menjadi lancar. Di saat yang sama, Nyiweling berhasil menyerangkan pukulannya kepada dada Mbah Sirna. Namun sayang, serangan itu tertahan oleh Gundala Wereng. Setelah bertarung beberapa lama, tubuh Nyiweling akhirnya menjadi makanan siang Gundala Wereng. Kacau, ini benar-benar kacau. Polisi pasti akan segera mendatangi tempat ini. Benar-benar keparat murid Kupas itu. "Kita bunuh saja mereka, nak." "Apa kau sudah gila, Reng? Kau pikir semudah itu? Ingat, kekuatan kita masih belum sempurna. Bagaimana jika di antara mereka ada orang-orang yang berilmu?" tanya Mbah Sirna. "Kalau begitu ambil saja pusaka dan jimat-jimat berharga, nak. Barang yang lain kita urus nanti. Bakar semua isi ruang bawah tanah ini, Reng," perintah Mbah Sirna. Setelah selesai mengemas barang-barangnya, Mbah Sirna meninggalkan rumah itu. Iis sendiri sedang menuju markasnya bersama petugas keamanan perumahan. Kemunculan Iis mengejutkan Kapten Daniel. Tak butuh waktu lama, mobil berisi pasukan bersenjata laras mengepung rumah Mbah Sirna. Tentu saja kedatangan mereka sia-sia. Rumah itu telah kosong. Timur dan Johan mendapat kabar segera menyusul ke sana. Tak terkira kebahagiaan mereka saat mengetahui Iis selamat dan hanya mengalami sedikit luka-luka. Kabar Iis selamat membuat Mian senang. Kini ia semakin mantap untuk melakukan perjalanannya. Gada besi kuning itu telah berubah menjadi sebilah pedang yang tipis, bahkan bisa dijadikan ikat pinggang. Pagi itu ia berpamitan pada Maina, Mbah Lau, Darwis, dan juga Moza. Maina melihat Condromowo gelisah. Ia tahu apa yang sedang dirasakan kucing itu. "Pergilah, Ndra, aku tahu kau ingin menemaninya," ucap Maina sambil berjongkok mengelus bulu kucing itu. Condromowo menatap wajah Maina. Ia lalu menjilat tangan perempuan itu, kemudian menghilang. Perjalanan menuju rumah Chandra Saseta tidaklah mudah. Gua yang menjadi istana Raja Ular terletak di pulau terpencil yang ada di Laut Utara. Kabar Mustika Wijaya Kusuma yang dipercaya bisa membuat pemiliknya abadi telah menyebar luas. Nama Mian juga ikut dikenal. Orang-orang yang menginginkan mustika itu menyebut Mian sebagai pengawal Moza. Hal itu membuat Mian harus semakin berhati-hati. Sepanjang perjalanan itu, Mian dan Chandrasa menjadi semakin dekat. Chandrasa memahami apa yang menjadi beban Mian dan alasan utamanya untuk menemui Raja Ular. Ular putih itu tahu Mian mencintai Moza. Namun beban sebagai pewaris membuat Mian berusaha untuk menahan perasaan itu. Jalan yang dipilih Mian tak jauh berbeda dengan kakeknya. Mbah Lau sengaja tidak menikah agar tidak ada lagi orang yang mewarisi Nagasari. Hari ini mereka telah sampai di Tuban. Mbah Lau sudah mengingatkan agar tidak bersentuhan atau membuat masalah dengan kerajaan Dewi Lanjar. Dewi Lanjar menguasai sebagian besar Laut Utara dan memiliki istana di pantai Selamaran. Karena itulah Mian sengaja memilih pantai yang terpencil dan jarang didatangi orang Tuban sebagai titik keberangkatannya. Ada yang mendatangi Kitaan, bukan orang sembarangan. Energinya begitu kuat. "Aku tahu, Sa, tapi sepertinya bukan energi jahat," ucap Mian. "Kita lihat saja nanti, An." Kehadiran Condromowo yang tiba-tiba muncul di dekat api unggun tentu saja mengejutkan Mian. Kucing itu langsung bergelung di pangkuannya. "Ada apa, Ndra? Apa ada kabar dari Maina?" tanya Mian khawatir. "Condromowo sudah mengikuti kita sejak awal, An. Aku sengaja tidak memberitahumu. Ia muncul karena merasakan energi yang sama dengan kita," ucap Chandrasa. Tak lama kemudian orang yang mereka bicarakan muncul.
Seorang laki-laki tua dengan pakaian compang-camping langsung duduk di depan Mian. "Berikan kantong macan itu," ucapnya sambil menatap Mian. Mian tahu yang sedang duduk di depannya adalah lawan. Ia langsung berdiri dengan kaki terbuka. Tangannya refleks memegang hulu pedang yang ada di perutnya. "Siapa kau, kek? Apa urusanmu dengan kantong macan itu?" tanya Mian. "Aku cuma orang yang ingin hidup abadi," jawab si kakek sambil langsung menyerang Mian dengan tongkat yang dibawanya. Pertarungan berlangsung sengit. Pasir dan batu berhamburan. Sementara bunga api memercik saat pedang Mian bertemu dengan tongkat si kakek. Sudah puluhan jurus berlalu, tapi Mian masih belum bisa mendesak lawannya. Bahkan Mianlah yang kemudian harus mengakui kehebatan si kakek. Pukulan demi pukulan tongkat menghantam tubuhnya. Tubuh Mian akhirnya terjatuh. Kakek itu tersenyum penuh kemenangan. Tapi tiba-tiba ia meloncat seperti menghindari sesuatu. Sebuah benda berwarna kuning melayang di udara. "Rupanya kau pernah berguru ke Borneo juga. Sayang, ilmumu masih mentah," ucap si kakek sambil melemparkan tongkatnya ke udara. Pedang dan tongkat yang melayang itu lalu bertarung. Keduanya saling hadang dan serang. Namun lagi-lagi si kakek lebih unggul. Tongkatnya berhasil memukul jatuh pedang Mian. Candrasa merasa heran dengan Condromowo. Entah mengapa kucing itu tidak menunjukkan sikap seperti biasanya. Dia justru seolah menikmati pertarungan Mian dengan si kakek. Mian sudah mengambil posisi berlutut. Candrasa tahu sebentar lagi Mian akan mengeluarkan serangan pamungkas. Melihat lawan yang begitu kuat, kali ini ia ikut menyalurkan kekuatannya. Mian tersenyum saat merasakan energinya pelan-pelan bertambah besar. "Terima kasih, Sa," bisik Mian. "Sudah menjadi tugasku, An. Lain kali jangan terlalu sombong. Mintalah, pasti akan kuberikan," ucap Candrasa. "Kau tidak terikat perjanjian denganku, Sa." "Persetan dengan perjanjian itu, An," ucap Candrasa. Setelah itu, dua larik sinar putih keluar dari mata Mian. Wajah si kakek tampak terkejut. Sedetik kemudian terdengar ledakan keras. Tubuh Mian terpental ke belakang, sementara kakek sendiri jatuh berlutut. Lumayan, tapi masih belum cukup," bisiknya. Kakek itu lalu mendekati Mian yang pingsan. Candraseta segera bersiap. Ular itu melingkar dengan leher berdiri tegak tepat di tubuh Mian. Anehnya si kakek justru tersenyum. "Apa kau tidak mengenali aku, Seta?" tanya si kakek melambaikan sebuah keris. Candraseta bergetar. Ia mengenali keris naga siluman berbentuk 13 yang berpedar kebiruan itu. Sang pemilik keris pernah menolong salah satu tuannya ratusan tahun lalu. "Raden Dipoyono, benarkah ini? Bagaimana mungkin tuan masih hidup?" "Aku hanya makhluk yang diperintahkan untuk menyampaikan amanah oleh orang sakti itu, Seta. Tuanku sendiri sudah bertemu dengan Sang Pencipta kita semua," ucapnya. "Apa isi amanah itu, Tuan?" tanya Candrasa. "Jangan panggil aku Tuan, kita sama-sama makhluk suruhan. Namaku Nagatirta." Nagatirta lalu menjelaskan isi amanah itu. Perintahnya adalah mewariskan ilmu dan keris naga siluman kepada siapapun yang datang ke pantai itu. "Bagaimana jika orang lain yang datang ke sini?" tanya Candrasa. "Tidak ada orang lain. Penghalang di tempat ini hanya bisa ditembus oleh Mustika Wijaya Kusuma," ucap Nagatirta. "Sudah lebih dari 100 tahun aku menunggu kedatangan pemuda itu, Seta. Akhirnya penantianku usai juga. Setelah dia sadar nanti, aku akan mewariskan ilmu Raden Dipoyono kepadanya." Takdir langit selalu sulit dimengerti sampai hikmahnya ditemukan. Jika Moza tidak menitipkan mustika itu, tentu Mian tidak akan bisa sampai ke tempat ini. Semoga saja nanti takdir keduanya berakhir baik, batin Candrasa. "Kau sudah tahu siapa Nagatirta, Yandra?" ucap Candrasa. "Aku mengenali tanda matahari segi 8 yang tergantung di tongkat kakek itu, Sa. Saat menyerang Mian, aku juga tidak merasakan aura pembunuh."
Raden Dipoyono memang salah satu pengawal istana Majapahit, Ndra, ucap Candrasa. Demikian juga aku, Sa. Karena itu aku tenang. Mengapa kau tidak memberitahuku? Tanya Candrasa. Aku tahu dia tidak bermaksud jahat, tapi aku juga sedang bertanya-tanya apa tujuan Nagatirta sebenarnya. Jika dia berniat jahat, aku pasti akan melawannya, Sa. Percayalah. Aku percaya, Ndra, aku percaya, ucap Candrasa. Setelah Mian sadar, Candrasa lalu menceritakan siapa Nagatirta dan apa tujuannya. Mian lalu menimbang baik dan buruk tawaran Nagatirta. Setelah berdiskusi dengan Candrasa dan juga Condromowo, ia akhirnya menerima tawaran itu. 3 bulan lamanya Mian digembleng oleh Nagatirta. Tak hanya ilmu pedang, Mian juga belajar ilmu tombak serta lempar senjata. Di samping itu, ia juga mempelajari ilmu-ilmu baru. Kesempatan itu juga ia gunakan untuk mematangkan ilmu-ilmu lamanya. Terakhir, Nagatirta menyerahkan keris naga siluman pada Mian. Untukmu, Raden Dipoyono juga mewariskan sesuatu, Seta. Benarkah? Apa itu? Tanya Candrasa. Nagatirta mengeluarkan kotak kayu kecil. Ia lalu membukanya. Sebuah batu kristal ada di dalam kotak itu. Ini warisanmu, Seta. Ambillah. Candrasa tak tahu harus berbuat apa. Batu kristal itu adalah sarira dari Raden Dipoyono. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan hadiah sebesar itu. Cepat ambillah, Seta. Kau pasti akan membutuhkannya untuk menghadapi Gundala Wereng, ujar Nagatirta. Candrasa lalu menelan sarira itu. Cahaya kebiruan yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin terang. Tanduknya pun perlahan memanjang. Tugasku sudah selesai. Aku pamit. Berhati-hatilah saat menuju Pulau Ular. Mustika yang kalian bawa pasti akan menarik banyak perhatian, ucap Nagatirta. Setelah mengucapkan itu, Nagatirta menghilang. Mian lalu mencari perahu untuk disewa menuju Pulau Ular. Keinginannya untuk menggunakan ilmu pemindah dilarang oleh Candrasa dan Condromowo, sebab akan dianggap sebagai tantangan oleh jin-jin penghuni Laut Utara.